Selamat pagi, para sahabat terkasih. Saya Dominikus Agus Gunawan, kembali dengan cerita kehidupan yang kali ini berjudul Prinsip Kerja Otak. Kita sebagai manusia, kita punya otak. Tetapi kadang-kadang kita tidak mengetahui gimana prinsip kerjanya. Sehingga banyak orang yang gampang emosional, tidak tahu cara belajar. Nah, karena kita memang tidak punya manual tentang otak. Tapi mari kita belajar sama-sama. Saya akan memberikan beberapa prinsip yang terkait dengan otak. Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang terbaik itu memiliki dua, yaitu otak, akal, dan hati. Mana yang lebih penting? Dua-duanya sama penting. Ada orang yang mengatakan, Pak, bagi saya yang lebih penting otak, bagi saya yang lebih penting hati. Tetapi yang perlu diingat adalah, kalau hati kita sedang tidak bisa bekerja, sedang kacau, maka otak pun terpengaruh. Pada saat kita lagi emosi, itu masalah hati. Pada saat kita lagi marah, pada saat kita lagi sedih, biasanya otak kita tidak berfungsi dengan normal. Nah, otak dan hati ini saling mempengaruhi. Nah, dalam kesempatan kali ini kita hanya membahas tentang otak. Ya, khususnya adalah pada saat kita berkomunikasi. Karena saat kita berkomunikasi, kita berbicara dengan orang lain. Orang itu pun punya otak. Nah, karena itu kita harus mengerti mengenai prinsip kerja otak agar komunikasi kita bisa berjalan dengan efektif. Prinsip komunikasi yang berdasarkan otak yang perlu kita lihat, yang pertama itu adalah otak kita bekerja dengan gambar. Nanti kita tes. Ya. Kedua, otak kita tidak mengenal kata tidak atau kata jangan. Dan yang ketiga, otak kita itu merespon hal baik yang real maupun imajiner, tidak bisa membedakan. Dan yang terjadilah apa yang kita bayangkan. Nah, yang pertama marilah kita lihat bahwa otak kita bekerja dengan gambar. Saya akan menyebutkan satu kata. Nah, nanti Anda lihat apa yang muncul di pikiran Anda. Kata itu adalah Bima. Dalam pikiran Anda, apa yang muncul? Saya berikan waktu beberapa detik. Mungkin ada yang teringat, wah Bima itu adalah tokoh pewayangan. Putra Pandawa yang ketiga, yang gagah perkasa. Ya, yang membawa gada yang besar, punya kuku yang tajam sebagai senjata juga. Itu. Tapi ada juga yang mengatakan, oh Bima itu adalah galaksi, Bima Sakti. Ada juga yang mengatakan, saya ingat dengan wali kota Bogor, ya, Bima Arya. Nah, tapi mungkin orang di luar Bogor tahunya adalah Arya Bima, anggota DPR. Nah, atau yang dari NTB tahunya adalah Kota Bima. Nah, mana yang benar? Yang benar semuanya benar. Karena otak kita bekerja dengan gambar. Gambar itu muncul. Atau tadi identitasnya, oh Bima itu adalah putra ketiga Pandawa. Itu yang mengingatkan kita. Pertanyaan saya, apakah ada di antara Anda yang waktu saya menyebutkan Bima itu munculnya huruf B-I-M-A? Rasanya tidak ada. Nah, mengapa? Karena otak kita tadi bekerja dengan gambar, bukan dengan tulisan. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, seorang guru, dosen, lebih enak kalau pakai gambar. Informasi langsung sampai. Juru kampanye terhadap publik juga kalau bisa dengan visual yang tergambar itu akan lebih mudah. Itu prinsip komunikasi yang pertama. Prinsip komunikasi yang kedua tadi adalah mengenai kata tidak.
jangan. Nah, kata tidak atau kata jangan ini cukup menarik. Karena kata tidak ini tidak dikenal dalam pikiran bawah sadar. Jadi kita perlu mengubahnya menjadi kalimat yang positif. Karena tidak titik-titik itu jadinya negatif. Nah, kita lihat contohnya. Bang kotak itu ada tulisannya, jangan lihat ke dalam lubang. Nah, jelas tulisannya jangan lihat, tapi orang penasaran, mau lihat. Kata jangan, kata tidak itu hilang dalam pikirannya. Pokoknya malah jadi tantangan, saya mau melihat. Ada lagi yang lain, ini ada apa? Nah, jadi udah jelas dilarang, jangan melihat ke dalam lubang. Tapi orang ini nggak mengenal kata tidak itu tidak ada dalam pikirannya. Si bapak ini juga sama aja. Nah, ya, terus marah-marah. Nah, itulah kata tidak itu hilang dalam pikiran manusia. Ya. Jadi kalau kita bicara kepada anak-anak, jangan nakal. Nah, itu kurang bagus. Kenapa? Jangannya hilang. Yang masuk ke dalam kepalanya adalah nakal. Jadi waktu ibunya atau neneknya bilang jangan nakal, si cucu atau si anak ini duduk diam. Tapi begitu lihat temannya lari-lari, maka dia pun ikut lari-lari. Karena yang masuk dalam pikirannya adalah nakal. Nah, kalau mahasiswa ujian ditulis dilarang menyontek. Nah, waktu dia mengerjakan soal, dia nomor 1 bisa kerjakan, nomor 2 nggak bisa lewat, nomor 3 lewat, nomor 4 lewat, di bawahnya ditulis dilarang menyontek. Nah, itu jadi inspirasi. Dia mulai lirik kiri dan kanan. Kalau saya tampilkan gambar ini, apa yang Anda lihat? Oh, ini Mr. Bean. Lucu, menyenangkan. Nah, walaupun tampang di sini tidak lucu. Dia lagi meringis, ya, atau gambar di sini. Nah, dia lagi serius. Nah, tapi kita merasakan lucunya. Kenapa? Karena kesan itu sudah ada di pikiran kita. Jadi otak kita tidak bisa membedakan hal yang real maupun imajiner. Ya, contoh lain lagi. Nah, kalau Anda lihat gambar ini, wih, gambar porno ini, ya, tidak bagus ditayangkan di YouTube. Nah, kalau Anda lihat, ini sebenarnya bukan gambar porno. Ini lukisan terkenal dari Van Gogh. Bukan paha wanita. Tetapi itu adalah ada 6 orang, 4 laki-laki dan 2 wanita lagi berdiri mengacungkan tangannya. Coba Anda perhatikan. Anda sudah terlihat? Kalau belum, coba yang ini. Nah, ya, coba Anda lihat. Setelah gambarnya diperbesar, maka lebih kelihatan. Ada 2 orang wanita ini dan orang 4 laki-laki di latar belakang sedang menari, sedang mengacungkan tangan. Nah, kalau di pikiran kita memang ada pikiran yang porno, maka kita melihat ini sebagai gambar porno. Jadi gambar A itu bisa dimaknai 2, bisa B, bisa A juga. Nah, jadi yang memberi makna itu apa? Pikiran manusia. Jadi ada sesuatu, misalnya binatang, ya, ular. Ular itu jahat apa baik? Ya bisa jahat, bisa baik. Kalau kita berpikiran negatif, wah ular itu pernah menggigit saya pernah melihat di TV. Nah, itu Anda menganggap, wah ular ini harus dibunuh. Tapi seorang pencinta lingkungan, ular ini pelestari alam, memakan tikus. Kita harus menjaga, harus damai dengan si ular ini. Nah, berikutnya, apa yang Anda lihat dengan gambar ini? Ini seorang office boy. Kalau dia merasakan, aduh hidup saya menderita cuma jadi office boy saja, dia akan menderita. Tapi dia dengan sense of humornya, dia melihat di kaca, wih, saya ini bukan office boy, saya ini direktur. Dia pakai dasi, rambutnya juga muncul, ya. Nah, dia tersenyum. Nah, jadi otak kita tidak bisa membedakan yang real dan imajiner, karena itu bayangkan ya dengan imajiner yang positif.
Maka prinsip yang keempat itu adalah terjadilah seperti yang Anda bayangkan. Kalau Anda membayangkan jadi office boy, ya Anda akan selamanya jadi office boy. Tapi kalau saya mau berkembang jadi manajer, jadi direktur, nah itulah harapan Anda. Anda akan berusaha untuk mencapai itu. Kemudian sebagai penutup saya mau melihatkan kalau seorang guru SD berkata kepada murid-murid, coba anak-anak gambarkanlah seekor zebra. Nah, anak-anak itu mungkin belum tahu zebra itu apa. Ada yang bertanya, apa itu zebra, Bu? Nah, ibunya mengatakan, oh zebra itu binatang dari Afrika. Nah, oh beberapa anak tahu, oh udah kenal. Dari Afrika itu adalah binatang ini. Nah, gajah. Wah, kata ibu guru bukan itu. Nah, mereka taunya begitu hanya dari Afrika, gajah. Nah, seperti kuda. Oh, kalau seperti kuda, anak yang lain bisa membayangkan, oh seperti kuda ini. Kok kuda ini seperti anjing. Nah, tapi kata ibu guru kurang tepat. Kemudian ditambahkan lagi, warnanya hitam putih. Nah, apakah sudah tergambar zebra? Nah, ini agak susah kalau ibu guru dengan hanya statementnya, tapi kalau dengan gambar, anak-anak langsung mengerti. Nah, karena mungkin kalau tanpa gambar, kalau dengan statement aja tadi, ada orang yang menggambarkan zebra itu seperti kuda hitam putih. Nah, ada. Kemudian hitam putihnya mungkin bukan garis-garis, tapi kotak-kotak seperti kotak catur. Nah, mereka tidak salah karena membayangkan hitam putih. Atau ada yang membayangkan seperti gambar yang kedua ini, hitam putihnya ya berantakan. Nah, tapi apakah ternyata ada juga zebra itu yang sebenarnya hitam putihnya tidak terlalu jelas. Nah, ada malah yang hitam putihnya bintik-bintik. Nah, ada juga begitu, oh seperti kuda, dia ingatnya kuda catur. Nah, atau ada orang yang ingatnya mobil zebra. Nah, padahal kalau ibu guru menggunakan gambar ini, langsung dengan cara yang singkat, anak-anak langsung bisa memahami. Nah, itulah prinsip kerja otak kita yang perlu kita pahami agar kita bisa berkomunikasi dengan efektif. Nah, karena itu, para sahabat sekalian, marilah kita latih otak kita. Supaya otak kita seperti otot pun perlu dilatih agar berkembang. Ya, kalau tidak maka otak kita loyo. Kalau loyo yang terjadi ya kita tidak bersemangat, kita kurang apa-apa, kita cuma bisa bengong aja. Nah, jadi kalau kita mau maju jangan bengong seperti ini. Kita perlu menjadi manusia yang berkembang, manusia yang bisa mengoptimalkan otak kita dengan sebaik-baiknya. Terima kasih para sahabat, mari kita optimalkan otak kita untuk menjadi manusia yang berharga. Sampai jumpa.